Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya selawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini melanjutkan kajian yang kemarin, surat Al-Muddassir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini yang akan membicarakan adalah ayat yang ketiga. Ayat pertama sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang berkemul atau yang berselimut siko, kalau secara harfiahnya memang kurang lalu, tapi maknanya dah itu dah. Orang kalau lalu tahu tak lingkungan. Nah, pemimpi bagainya tak ada tinyo sih. Tak bisa lo bagi lo orang lain tak bisa. Nah, artinya Pak, kalau awak sibuk dengan urusan awak masing-masing tanpa mempedulikan orang lain dengan agama, maka awak dia anggap lalu. Nah, maka awak dianggap lalu. Ya nangka sawah awak lah sibuk dek sawah awak seorang, nangka parak lah sibuk dek paraknya, nangka kantu lah sibuk dek kantuannya, nangka pasal lah sibuk dek galehnya, nangka kalawi lah sibuk dek pukesnya dek ke pancang dan segala macamnya, nan jadi buruh lah sibuk. Pokoknya dah ada awak lah tenggelam dengan karaju awak seorang-seorang sehingga tidak mempedulikan lagi agama untuk orang lain. Nah, itu dianggap awak dalam agama adalah berkemul atau bahasa Al-Qur'annya muddassir. Makanya Allah panggil awak, ya ayyuhal muddassir, hai orang yang berkemul, hai orang yang berselimut. Nah, bahasa pemertang bakalumun. Nah, Tuhan. Nah, sekarang kum. Bangun. Kalau sabana lalu tentu tidak mungkin Pak Anzir kata Allah. Kalau sabana lalu tentu kalau bangun dari lalu tentu cuci muka kalau tidak mandi. Jadi maknanya berkemul berselimut itu tidak itu dong.
Jadi awak jangan sibuk jujur urusan awak seorang-seorang, mementingkan egois awak, pribadi awak jangan. Ada kewajiban dia awak untuk memberikan peringatan kepada orang lain. Dan kajian kemarin kita utamakan dahulu kepada keluarga yang terdekat. Walaupun hasilnya seperti usaha Nabi awak. Contoh keluarga yang terdekat beliau adalah paman-paman beliau. Ada di antara paman beliau yang menolak mentah-mentah. Dan ada paman beliau yang menerima 100%. Dan ada paman beliau menolak indah. Menerima indah pula. Itu apa tadi? Yang menerima itu mah 100% Abbas. Yang menolak itu mah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Nah, jadi itu wajar. Makanya kata Allah dalam surat Az-Zariyat kemarin ayat 55, tetaplah memberi peringatan. Wa dzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi wak tetap memberi peringatan dan utamakan dahulu nandah ke Jawa nganadu sangkui pawi nyuju awak. Kalau hendak awak dianggap lalu dalam agama, disuruh bangun oleh Allah, kum bangun. Nah sekarang yang ketiga ya, ayat yang ketiga makasih Allah, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkanlah. Kira-kira ketek Tuhan kau paham? Kau mesti dipagadang Allah. Bab ini kira-kira ketek Allah kau mesti dipagadang Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkanlah. Kira-kira keteknya gitu. Indah. Jadi jangan dianggap Tuhan awak ketek sehingga dipagadang tak betul doh. Sikap awak iyo lain mampak, lain inyo gadang di hadapan awak atau ketek. Contoh Bapak Ibu, bagi contoh dulu deh. Kalau awak di Minang kok biasanya Bapak Ibu, kalau orang bukan awak bukan samu sadonya nah, iya nak Pak Sri? Iya samu kan? Ah, beko kalau awak mempagadang di antara orang yang banyak kok acaranya kalau awak di Minang baca roh. Baca rupa mamur sehingga nyo gadang jadi nyo tuan nyo sabu awak tapi nyo bisa jadi gadang dari awak tuan. Baca nyo kalau di Minang istilahnya di dahuluan salangka, di tinggian sarantia. Kira-kira Tuhan awak iyo lay di muka awak, iyo lay di hati awak, atau sebaliknya di belakang awak, atau di bawah awak. Itu makna. Namun apa khawatirkan itu awak umat Islam kok Tuhan awak kok di belakang awak atau malah di bawah awak injak-injak. Kan Allah punya kadang jadi cuma sikap awak. Ini ada kisah tentang Nabi Ibrahim dibakar di api, burung pipik ya sisanya dia cacak ya. Terjalai kalau cacaknya ke mampagadang api, kalau burung pipik memadamkan api. Hanya japi air je baru hanya tadi itu aja contoh tadi itu ada nama galaan cacak atau nama lain. Cacak kok. Semarang lah cacak lah. Dan pun Semarang lah. Atau jawapan burung pipik cepat hanya. Pipik dah kamu dah ibu pipik ikut dan salah le kau anak kamu le kau. Opi lah karaju sesionado koko karaju aku masa ini malu kepada mapina segadang tu nado dengan santai saya burung pipik menjawabnya memang ambo tahu nak kepada gapi di ayi nama japi goro minimal ambo laman calian kepada Allah kama ambo berpihak. Kalau cacat tu mau pihaknya kan Namrus. Jadi aku itu tahu pun tak mati abi itu jawab je Allah ku Indak keketik bagi Allah dia awak kalau ndak awak pagadang ndak keketik inilah kagadang jud.
Cuman sampai di mana sikap awak mempegadang inyo tadi, iulaya adoda atau malah awak bau sawo semacam cacak tadi memadam mempegadang api tadi atau memperketek Allah tadi. Risiko persoalan yang sesungguhnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sikap awak pun sebenarnya. Contoh bapak ibu, ya contoh, ketika waktu solat masuk, yang tadanga dewa bunyi pertama, azan. Di kalimat pertama itu apa bunyinya? Allahu Akbar. Coba bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini sikap awak ketika dibaca Allahu Akbar tadi. Iulai awak pegadang Allah atau awak kebalakangan aslah tadi. Kalau nan awak mempegadang orang di dahuluan selangkah, di tinggian serantiang. Iulai awak dahulukan Allah, iulai awak tinggikan inyo atau awak kebalakangan atau malah awak pijak. Jadi maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Contoh, sudah dibaca Allahu Akbar, mereka dipanggilnya awak di muazin tadi, hayya alas sholat. Apa artinya itu? Marilah awak membesarkan Allah. Mari awak membesarkan Allah. Mari awak mengingat Allah. Aqimis sholata li zikri wala zikrullahu akbar. Membesarkan Allah tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dipanggil awak jam 2 balik lewat 5 dengan kalimat Allahu Akbar, jo'ai hayya ala sholat tadi dikunci dengan kalimat la ilaha illallah. Awak taruhlah usaha nang kasawa. Pokoknya karajo awak taruhan karajo awak. Kapara, olahraga, sedang rapi, sedang majas, segala macam lah. Awak taruhan karajo awak beko, lah selesai karajo awak baru awak penuhi hayya ala sholat tadi. Kira-kira iyo gadang Allah di muka awak atau memanglah di belakang awak letak kau. Sikolah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan. Tanya salah diri seorang, tanya lo keluarga awak. Jadi selama awak masih mengutamakan yang lain, beko waktu diarkan Allah sehingga menjadi fawailul lil musallin, atau kete Allah namanya tu malah bisa awak pijak-pijakan. Jadi sikap awak itu mau contoh burung pipit tadi. Sikap awak itu lah menentukan iyo lah menggadangkan inyo awak atau tidak. Padahal lah kagadang. Jadi kan awak lecehan namanya tu, awak randahan, amarandahan tu di bawah namanya itu. Sedangkan awak mempagadang orang tadi baca rohnya, waduh nya salah apa dan tidak berubah kan tu segadang itu. Dia tidak kata buah gadang lo badannya dah. Cuma tandonya awak mempagadangkan inyo, awak dulunya selangkah, awak tinggian inyo sarantiang. Bisa ndak awak meletakkan itu Allah di seperti itu. Sakalunya awak dahulukan Allah, sakalunya awak tinggikan Allah. Jadi awak jadikannya nomor 1 dalam diri awak. Kok kata nyo nampak yang dati, kok di muka nyo nampak yang di muka. Makanya kata Allah Bapak Ibu, mari coba kita buka surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma syai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran
yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dulu pernah awak sampaikan firman Allah dalam surat Thaha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kini kata Allah, wala zikrullahi akbar, aikuna lebih gadang daripada ibadah yang lain. Makanya berang Allah kalau awak melalai-lalaikan sholat. Kalau tidak utama nyoda awak, tidak tinggi nyoda awak, tidak dimungku nyoda awak. Awak selesai nanti awak dulu, awak sudah nanti awak dulu, awak kerajon nanti awak dulu, Allah beres nanti awak baru untuk Allah. Kan tidak nomor satu nyoda itu. Kan tidak dimungku nyoda itu. Kan tidak di hati nyoda itu. Allah lah ke belakang namanya tu. Ambo berhenti maja di SMA dulu Bapak Ibu, sampai tahun lo maja SMA ikut persoalan ambo jo kepala sekolah. Sampai tahun ambo maja, alhamdulillah aman dengan kepala sekolah yang maja ambo maja. Setelah nyoba berhenti dan berganti jo kepala sekolah yang lain, baru ambo dapat teguran. Panggil Pak Radison, ayo Pak, aku datang ke kantor sebentar, insyaallah kata. Ya, anak kan tidak dulu pikir panjang begitu kok kemana-mana kok datang. Soalnya jadi kan datang ke kantor aja insyaallah. Coba kantor ke bapak cuma. Karena ada pada desa di mana aja. Ada lokal numpah kata ambo. Bagi tu paknya. Kalau tidak salah ambo tadi lokal tu Mairu tadi ibu tadi itu. Yo ndak tahu ambo tu do kece ambo. Yo ndak tahu ambo tu do pak kece ambo. Balo pun ndak tahu pihak maja di sini tu balo ndak tahunya. Tadi ada nama yang bawa bapak je makanya bayi je. Awak sibuk kan ada dulu peraturan. Kok peraturan kau lama kau pak jembo. Lalu mau balik abad kau peraturan kau mah peraturan apa? Petang bawa do jembo. Kau lama mah jembo kan. Kalau awak majasi kau ikut peraturan sikonya. Baiklah, ambo serahkan anak-anak berapa permisi kau. Assalamualaikum bilang dah majal. Kan disuruhnya mau mempergadang aturan ini namanya tuan. Itu je persoalan. Tak ada persoalan pribadi bagai masalah mana gadang mana ketek saja. Abe kau aturan agama itu aturan siko pati di luar akan gadang peraturan senan namun itu. Padahal kata Allah dalam Al-Quran kalimat Allah kau aturan agama kau lah yang harus kita tinggikan. Coba buka surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuru faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru saniyas naini idhuma fil ghar id yaqul jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah.
sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iyo lai tinggi firman Allah kode awal, iyo lai tinggi aturan agama kode awal. Itu jawab salah seorang itu. Jawab tinggi-tinggikan, memuliakan aturan yang dibuat dek manusia. Sementara aturan agama awak lecehkan, aturan agama awak rendahkan. Akan tak meninggikan awak namu, kan tak mendahulukan awak namanya itu doang. Tapi istilahnya tadi awak mempagadangnya, awak dahuluannya selangkah, awak tingginya serantiang. Jangan sampai berada di belakang awak, apalagi di bawah awak. Jadi Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu dek memperjuangkan kalimat Allah Ta'ala sampai beliau ketika itu pindah dari Makkah ke Madinah. Bayar di tentang hijrah. Sebelum pergi ke Madinah, mengungsi dulu buat sementara karena orang kafir sibuk mencari beliau di dalam gua Sur. Nah, kau cerita dalam gua Sur kok? Ghar itu artinya gua. Ya, ghar itu artinya gua. Jadi Nabi Muhammad berada dalam gua dulu sehingga orang kafir Quraisy tiba mencari kaget, ada dibantu oleh Allah dengan bala tentaranya, dengan para malaikat yang disebut dengan Jundullah tadi. Lam taroha tadi apa bijunudil lam taroha tadi, tentara Allah malaikat yang tak nampak. Seman beko dalam yang nampak bisa, tapi dalam bentuk yang lain itu mah. Contoh burung merpati, berlaba-laba. Ingat aja dulu yang Mas Ayo tentang ababil dulu, tentang masalah Nabi hijrah Isra dan Mi'raj dulu. Dibantu oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad karena berjuang untuk meninggikan wa kalimatullahi hiyal ulya. Atau membesarkan Allah wa nama teman. Wa tinggikan kalimatnya, wa tinggikan firmannya, wa dahulukan ajarannya. Baik tujuh dulu Ashabul Kahfi. Maka sampai nyulari dari kampungnya sehingga menyuruhnya dalam gua yang disebut dengan gua Al-Kahfi tadi demi mempertahankan keyakinan imannya, demi membesarkan Allah. Ada ini bapijaan Allah asal parik kemakan. Bapijaan agamu asal kedudukan lain tercapai. Kan tak tinggi ajaran agama dah wala itu dah. Atau baca rohnya warabaka fakabir tadi, dan Tuhan kamu adalah besarkan. Ama di malam kan? Iya pula tadi kajian kan masalah warabaka fakabir, dan Tuhan kamu besarkanlah. Di maknanya wa dahulukan segala-segalanya, yaitu yang berkenaan dengan agama. Kok mencintai sesuatu kalau ingin merasakan nikmat manisnya iman juga. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Itu membesarkan wa namun cinta wa melebihi daripada yang lain kepada Allah dan Rasul, daripada yang lain dan dari A sajalah. Itu namanya membesarkan wa namun jual cinta. Kalau kau jual hukum, jual kalimat, undang-undang, peraturan. Kalau tadi adalah sikap awak mendahulukan. Coba kita buka tentang masalah cinta ini. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Jadi ada agama-agama yang lain di luar Islam nyolai satu sisi percaya juga kepada Allah, kok Tuhan Bapa kok Allah namo larinya tapi masih ada Tuhan yang lain yang mereka cintai melebihi lagi daripada Allah. Kalau orang-orang yang beriman, awak orang Islam kok Bapak Ibu yang berimannya wallazina amanu asyaddu hubbal lillah. Itulah warabbaka fakabir namanya itu Mas. Jadi cintanya kepada Allah yo sangi bana basangi an bana. Jadi asyadda itu artinya bersangatan. Makanya tadi dalam hadis dinyatakan Nabi kalau ingin awak merasakan nikmat atau manisnya iman, tanda yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Jadi lebih tinggi cinta awak kepada Allah dan Rasulnya. Itulah berarti Allah membesarkan Tuhan awak, Allah membesarkan awak Nabi Allah, mendulukan awak Nabi awak, Allah meninggikan namanya tu. Karena cinta Allah memang berlebihan saja. Akhirnya kecil Nabi tidak badangan, kecil Allah tidak bayuan. Tapi kau mengecek awak buat patuhi, kau mengecek awak patuhi. Contoh nampak lagi contoh tadi. Kau sian dalam patuhi lah kali nan nampak kecil tadi itu Allah tidak ada berkenaan tentu nampak Al-Quran kali. Berarti yang boleh lebih mencintai hasil daripada usaha untuk maja mencari honor itu yang lebih mencintai. Tapi dia alhamdulillah dia kena pikiran lain dah ke situ ketika itu dia namanya orang bertobat lah namanya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Tidak nama jawaban aku alhamdulillah rezeki dah kira oleh Allah. Tidaklah perlu cameh lo misalnya dia tak jadi maja anda malah dapat honor anda malah. Dan Allah tetap cuma kira rezeki. Pada waktu karena takwin deh, bekulun dari patpilot turun orang ko, pun orang ko ada pencet lah, ada singko beku di malu pada jupayan jika jadi biar tinggal salah turun agama aku ikut salah lah, laut lah teman. Di laut lah teman. Jadi Allah kan ingin lo menguji awak sampai di malu iman awak tadi. Yakin awak orang akan bagi rezeki atau yakin awak Allah yang akan bagi rezeki? Kalau yakin awak Allah yang bagi rezeki, apa itu istilah tu orang nyaman teman? Kau ada tidak yakin? Yakinnya jawab aturan orang. Makanya tadi dari Nabi Muhammad tu berjuang mati-mati dulu adalah meninggikan kalimat Allah yaitu Al-Quran, meninggikan firman Allah yaitu Al-Quran, meninggikan wahyu Allah yaitu Al-Quran. Sekarang cintanya berlebihan kepada Allah. Kalau orang beriman berlebihan kepada Allah dan Rasulnya. Oh, kalau seandainya nomor satu Allah darah aku masjid nak muat lah ke rumahnya kok. Ya kenapa awak memang tak yakin? Awak tak pernah membesarkan Tuhan awak, tak pernah menggadangkan Tuhan awak. Padahal lah kadang besarnya. Cuma sikap awak tu makon bagi contoh burung pipit tadi. Nah, itulah dulu karena waktu lama Allah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian tentang ayat ketiga surah Al-Mudaththir, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu agungkanlah, tinggikanlah, itu artinya. Besarkanlah, itu artinya. Nah, demikian saja akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.